Halo Sangsang Mates, ketemu lagi bareng saya Bima, tutor Sangsang Univ Indonesia untuk kelas grafik desain di batch 11. Nah, di batch 11 ini kita sempat kupas tuntas keperluan grafik desain untuk konten Instagram yang bersifat sharing artikel dan juga berita yang sekarang ini amat sangat mudah dan sering kita temuin di timeline sosial media kita. Nah, dari kelas di batch 11 ini aku mau merangkum beberapa pertanyaan yang kemarin sempat dibahas. Yang pertama yaitu untuk impromptu design, berapa lama sih waktu yang optimal untuk pengerjaannya setelah kita mendapatkan brief? Optimalnya 10 atau kurang dari 10 menit. Karena apa? Karena impromptu design itu sifatnya memberikan informasi terkait tragedi atau berita duka atau berita bencana yang harus diinformasikan secepat mungkin, sesegera mungkin, biar beritanya itu nggak lewat dari timeline dan udah jauh gitu. Tapi karena itu cepat dan kita tuh harus eksekusi langsung sebagai graphic designer, pastikan brief yang diberikan itu udah benar, beritanya sudah pasti, kejadiannya udah final. Jadi kita nggak perlu follow up lagi apakah ini beritanya udah benar atau belum, atau apakah ini tragedinya sudah terkonfirmasi atau belum. Sebagai graphic designer kita tinggal eksekusi aja, jadi pastikan semua briefnya tuh udah kelar. Nah, tapi walaupun terkesan cepat dan terkesan harus dibuat saat itu juga dan harus jadi saat itu juga, bukan berarti kita bikin harus tergesa-gesa. Jadi proofread itu perlu banget, check and recheck lagi itu perlu banget. Pastiin desain yang kita bikin, pastiin visual yang kita buat itu nggak ada typonya, nggak ada informasi yang salah, dan nggak ada berita-berita yang ternyata nggak benar gitu. Jadi make sure semua hal yang mau kita share nantinya, make sure semua hal yang kita visualisasikan, yang kita desain nantinya itu udah final dan udah benar semuanya. Nah, yang kedua, bagaimana merancang desain infografis agar terlihat menarik namun tidak misinformasi? Ini kemarin juga ditanyain. Dari yang kemarin sempat dibahas, yang pertama adalah pahami semua konten yang ada di brief. Jadi ketika kita udah terima brief, kita udah tahu ini konten tentang apa, briefnya ngebahas tentang apa, ini infografis tentang apa, kita harus bisa pahamin itu. Kita pelajarin ada apa aja sih di infografisnya itu, informasinya tuh apa aja sih, atau infografisnya ini tuh ngebahas tentang apa, lagi diskusi tentang apa. Jadi tugas kita sebagai graphic designer tuh nggak cuma memvisualisasikan itu, nggak cuma ngubah itu dari bentuk teks ke bentuk gambar, nggak kayak gitu doang, tapi kita juga harus ngerti ini tuh isi infografisnya tuh tentang apa. Jadi abis itu kita bisa tahu apa aja yang mau kita informasikan di visual yang kita bikin nantinya. Nah, jangan lupa pastikan ada apa aja sih yang di dalam konten itu. Ada grafik kah? Atau ada diagram kah? Atau ada chart kah? Atau misalnya ada timeline atau ada alur kah? Pokoknya informasi-informasi yang bisa kita visualisasikan, yang bisa kita modif jadi bentuk grafik yang lebih menarik, itu bisa banget kita bikin di situ. Nah, kalau misalnya kita udah pelajarin, kita udah pahamin semua informasinya, baru kita cari referensi infografis yang mau kita buat, dan jangan lupa tentuin konsepnya. Kita udah tahu tema infografisnya tentang apa, kita udah tahu informasi di infografisnya itu tentang apa, ngobrolin apa, baru kita cari referensi. Oh ternyata kalau infografis tentang alam, referensi warnanya biasanya begini, atau oh ternyata informasi tentang teknologi biasanya referensi warnanya kayak begini. Dan jangan lupa tentuin konsep, apakah mau pakai vektor kah, atau mau pakai ilustrasi, atau mau pakai foto asli. Baru kita bangun konsepnya di situ, kita tentuin mood warnanya kayak gimana. Setelah kita udah tahu referensinya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, baru kita eksekusi dengan tenang dan pastikan semua informasi yang ada di artboard kita itu terbaca dengan jelas. Karena sifatnya infografis itu biasanya informasinya detail. Jadi kayak ada aja
teks yang terlalu kecil atau teks yang nggak bisa kebaca. Pastikan semua teks terbaca walaupun ukurannya kecil, walaupun ukurannya beda-beda, tapi semua informasi pastikan bisa terbaca sama calon audiens nantinya. Nah, kurang lebih begitu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat muncul di kelas graphic design batch 11. Sekian sesi Q&A untuk kelas graphic design di batch 11 kali ini. Selamat belajar dan sampai ketemu di kelas selanjutnya. Bye.